Terangot nempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramin, jamaah bapak-bapak sekalian yang saya hormati, dan mudah-mudahan senantiasa kita semua mendapatkan limpahan rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bi'aunillah wa bifadlillah, dengan pertolongan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali berkumpul bermuajahah dalam satu kegiatan yang insyaallah Allah senantiasa berikan keberkahan serta ridhonya untuk kita semua. Tentu mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan teruntuk baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para jamaah sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi ta'lim kita pada malam hari ini masuk pada pembahasan alamatul bulugh, kalau tidak salah ya. Masuk pada pembahasan alamatul bulugh. Faslun alamatul bulughi salatun. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alamatul bulughi salatun. Pasal yang menjelaskan tentang alamat baligh, ya, yang berjumlah semuanya. Alamat baligh itu jumlahnya ada 3. Alamat baligh jumlahnya ada 3. Ahaduha, yang pertama adalah tamamu khamsi asyarata, sempurnanya usia 15 tahun fil dzakar wal untha, untuk laki-laki dan perempuan. 15 tahun Qomariyah tahdidiyah, artinya Qomariyah tahdidiyah itu hitungannya hitungan hijriyah, bukan hitungan masehi. Tahdidiyah 15 tahun secara pasti, ya, bukan tahdidiyah, bukan akrab, bukan, tapi tahdidiyah secara pasti, pas 15 tahun dalam hitungan hijriyah. Ya. Misal kalau ada laki-laki atau perempuan lah ya, yes, laki-laki bisa belum ihtilam, belum khurujul mani, sama sekali belum,
7, 8, 9, usia 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, belum khurujul mani. Atau yang perempuan usia 9 tahun kurang 15, kurang 16 hari, kurang sedikit, ya, itu belum keluar haid. Sampai usia 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun ada yang belum keluar haid. Sampai batas mencapai maksimal 15 tahun ukuran komariah, hitungan komariah secara pasti, hijriah secara pasti, masih juga belum keluar darah haid, maka hitungan baliknya bukan furujul mani, hitungan baliknya bukan wujudul haid, hitungan baliknya bukan ihtilam, tapi pakai usia 15. Kalau di masa-masa sebelumnya, di usia-usia sebelum 15 tahun belum sama sekali merasakan tanda-tanda haid, sampai batas usia 15 tahun, maka tanda baliknya adalah sempurnanya usia 15 tahun dalam hitungan hijriah. Ya. Dalam hitungan hijriah. Dihitung dari mana, Pak? 15 tahun itu dihitung dari infisali jami'il badan, terpisahnya seluruh badan, ya, terpisahnya seluruh badan, keluarnya seluruh badan ke alam dunia. Kita lihat proses kelahiran. Kita lihat proses kelahiran, ya, itu kan kepala dulu biasanya yang normal. Kalau baru kepala yang nongol keluar ke alam dunia, itu belum bisa dihitung masuk dalam hitungan 15 tahun. Loh, kenapa ini harus didetailkan? Nah, kalau hitungan hijriah itu, Pak, maghrib sekarang sama tadi sore itu sudah beda. Kalau hitungan hijriah, sekarang kita menamai malam ini secara umum malam Senin. Hitungan hijriah ini hari Senin, karena sudah melewati maghrib. Sebelum maghrib tadi adalah hari Ahad, ya. Ini adalah hari Senin, awal dari yaumul Senin. Satu. Dan kalau misal ada perempuan mau ngelahirin jam 5.45 sore, di jam 6 kurang 15. Sekarang maghrib sudah 17.55, berarti 10 menit lagi maghrib. 17.45 udah kerasa tuh mules. Maghrib 17.50. Selama 10 menit itu proses melahirkan belum kelar, ya. Proses melahirkan belum sempurna, si cabang bayi belum keluar seutuhnya, ya, pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, terus sampai nongol tuh pala. Jam 17.50 palanya bayi itu nongol, keluar, mulai keluar. 7.50, 17.51, 17.52, 17.53. Proses melahirkan dari sebelum maghrib sampai azan maghrib, masuk waktu maghrib, keluar secara utuh badan cabang bayi jam 18.00, berarti hitungan lahirnya adalah 18.00. Kalau itu terjadi prosesnya tadi sebelum maghrib hari Minggu, keluarnya itu 18.00 malam Senin, berarti hitungannya si cabang bayi lahir pada hari Senin, bukan tadi pas baru nongol palanya, atau naudzubillah pas baru nongol kakinya susah, ya. Bukan hitungannya tadi, tapi nanti setelah si cabang bayi keluar dengan sempurna, ya, baru dihitung, ya, hitungan usia 15. Idauha min infisali jami'il badan. Itu yang
Yang kedua, wasaniha adalah al-ihtilam, ya, ay al-inna, keluar mani. Wa illam yakhruj al-mani, keluar mani. Wa illam yakhruj al-mani, ada kata kita kasih. Ya. Maksudnya apa? Ihtilam itu mimpi, ya, mimpi keluar mani. Walaupun dalam kenyataannya tidak keluar sama sekali. Pak, ma kharaja min ahadis sabilain itu semuanya adalah najis. Apapun yang keluar dari salah satu dari dua jalan, baik jalan depan maupun jalan belakang, semuanya adalah najis kecuali sperma. Sperma itu tidak najis, Pak. Mani itu tidak najis, ya. Selain itu, walaupun itu berupa batu, naudzubillah min dzalik, walaupun itu berupa darah, sama-sama najis. Nah, kalau kasus ini yang jadi alamat balik yang kedua ini ihtilam, ngerasa keluar mani di dalam mimpi, keluar sperma di dalam mimpi, walaupun kenyataannya nggak keluar. Sarungnya basah enggak, terus kalaupun ada basah-basah pas dicium aromanya tidak menyengat air mani. Ini beda, ya. Aroma air mani, aroma sperma dengan basah-basah yang lain itu beda. Walaupun sama-sama keluar dari jalan depan, dengan mani bisa, dengan wadi bisa, beda, jelas beda, ya. Aroma sperma dengan aroma perkara lain yang keluar, walaupun dari sama-sama keluar dari jalan depan, itu jelas aromanya beda, ya. Kalau kita mau merinci perbedaan antara apapun, ya, cairan apapun, benda apapun yang keluar dari jalan depan, untuk membedakan yang mana yang mani, yang mana yang wadi ataupun mani, itu mudah. Satu, aroma. Kedua, ketika keluarnya air mani, air sperma, itu pasti yang kita rasakan adalah sensasi lezat. Sensasinya itu lezat, nikmat, ya. Ketika air mani itu keluar, yang kita rasakan sensasinya adalah lezat. Nah, kalau ada, berarti itu bisa dipastikan yang keluar adalah mani. Nah, kalau yang sering kencing berdiri, biasanya setelah kencing, ya entah cebok ataupun enggak, ya apalagi enggak, ya. Nah, posisinya kencing berdiri, walaupun cebok udah didehem-dehemin, setelah sletingnya kita tutup, kadang masih suka terasa keluar. Itu bukan mani, pasti bukan mani, ya, karena akibat kencingnya belum tuntas bisa, ya. Atau yang sering angkat-angkat yang beban, angkat-angkat beban, ya, dalam posisi kelelahan, kadang-kadang kita suka merasa ada yang keluar, walaupun itu sedikit, itu juga bukan mani, ya. Jadi bisa dipastikan dalam kondisi-kondisi tertentu semacam itu, walaupun ada yang keluar dari jalan depan, itu adalah perkara yang najis, bisa dipastikan. Nah, ihtilam atau inna ini, Pak, wa illam yakhruj al-mani min az-zakar ka'an ahassa bi khurujihi fa amsaka, ya. Mau keluar mani bisa, nak mimpi dah, keluar mani, mau keluar mani entah sabab bin nazar ataupun bin takhayyul, dengan sebab melihat ataupun dengan sebab mikir-mikir hal yang jorok, berhayal, ya. Ngebayangin apa, pengen keluar, ditahan, tetap sama, ya. Itu bisa masuk kategori alamatul wudhu, walaupun usianya masih ya usia anak-anaknya tamyiz 7 lebih 8 tahunan, ya. 7-8 tahun itu biasanya sudah balik. Tamyiz itu 6-7 tahun biasanya.
Nah, wasawaun kharaja min tariqihi al-mu'tad aw ghairihi ma'an sidadil asli. Walaupun air spermanya tadi itu keluar bukan dari jalan yang biasa. Kalau keluarnya dari jalan yang biasa, dari jalur yang biasa, berarti dari jalan depan. Nah, ini ada sperma yang keluar bukan dari jalan yang biasa. Nah, apa namanya? Bukan dari thariqah al-mu'tad, bukan. Ya entah dari sulbun, entah dari apa namanya? Jalan belakang, entah dari anggota badan lain yang posisinya menganga berdekatan dengan jalurnya sulbun, dengan jalurnya air mani, ya. Karena ada sesuatu, misal jalan depannya diinsidat, ditutup karena ada penyakit, ya, atau memang aslul khilqahnya seperti itu, jalan depannya sudah tertutup mulai dari lahir, bisa. Nah, berarti kalau ada kasus semacam itu, berarti kemungkinan besar keluar maninya bukan dari jalan depan, karena sudah insidan, ya, sudah tertutup. Nah, fidzakar wal unta, keluar air mani, keluar air sperma itu menjadi tanda balik bagi laki-laki maupun perempuan yang sudah berusia 9 tahun. Sama Pak, ini juga qamariyah tahdidiyah. Hitungan hijriyah 9 tahun secara pasti menurut Imam Al-Bayyuni. Kalau menurut Imam Syarbini, Imam Ibnu Hajar, bahwa hitungan 9 tahun keluarnya air mani, keluarnya air sperma bagi seorang perempuan adalah takribiyah, kurang lebih usia 9 tahun biasanya. Ada yang nggak biasa, ya ada, tetap ada yang nggak biasa. Ya ada yang nggak biasa. 9 tahun kurang sudah inzal mani, sudah mengeluarkan mani. Usia 8 tahun sudah mengeluarkan sperma. Ya, walaupun ditahan tadi nggak jadi keluarnya. Ya. Nah, itu yang kedua. Apa namanya? Istilah ayat imna fil dzakar wal unsa di sini. Yang ketiga, yang terakhir adalah haid. Ya, ini Pak. Seringkali saya bicara bahwa permasalahan haid adalah permasalahan yang amat sangat penting, khususnya bagi perempuan. Perempuan itu Pak, istri kita, dia mau keluar rumah, walaupun hanya sekedar beli garam, wajib Pak bilang sama laki. Nggak bisa. Wajib tetap bilang sama laki, izin sama laki. Andai kata naudzubillah mertua kita sedang sakit, sedang sekarat, kata meninggal sekalipun, istri tetap tidak boleh melayani kalau tidak ada izin dari kita. Istri tetap tidak boleh niadatul marid, orang mertua kita yang sedang sakit, orang tuanya sendiri. Istri tetap tidak boleh niadatul marid kalau belum ada izin dari suami. Itu saking ketat-ketatnya izin kewajiban sebagai seorang istri. Tapi dia mau belajar, datang ke satu taklim, kita tanya, "Neng mau kemana? Bu mau kemana?" "Mau ngaji Pak." "Emang ngajinya apa? Ngaji apa?" "Ngaji fikih Pak." "Iya, pembahasannya apa? Sholat." "Boleh Pak kita ngelarang?" "Nggak usah, udah melayani saya, melayani Bapak aja. Udah beli kopi, beliin ini, gorengin ini, masakin ini." Nggak apa-apa, kita ngelarang begitu nggak apa-apa. Tapi jangan pernah kita larang kalau tujuan istri kita keluar dari rumah untuk belajar haid. Kita yang berdosa kalau kitanya nggak paham tentang haid. Karena kewajiban mengetahui ilmu haid bagi perempuan adalah fardu ain bagi perempuan. Masing-masing perempuan memiliki kewajiban menguasai keilmuan
tentang keilmuan haid, maka semuanya kena dosa. Kalau sama sekali tidak ada yang paham. Wah, ada yang paham satu, ya sudah, berarti isqatul wujub untuk semuanya. Kewajiban itu gugur untuk semuanya karena sudah terwakili oleh satu. Tapi enak Pak, kalau laki-lakinya, kalau kitanya itu paham tentang haid. Bu mau kemana? Mau keluar Pak? Mau ngapain? Ngaji aja Pak. Pembahasannya sih khusus haid. Udah nggak usah. Emang apa? Udah sini aja di rumah. Layanin Bapak, gorengin ini, masakin ini. Nggak apa-apa Pak. Kejadian seperti itu nggak apa-apa. Itu kalau kita paham tentang haid. Nggak usah belajar sama orang, udah di sini aja, udah sama Bapak aja. Emang dikira Bapak nggak bisa? Tapi rumit Pak. Haid itu rumit. Kalau kita bicara pembagian wanita yang haid aja udah ada 9 atau 12. Ya. Ada keluar darahnya dicicil kayak kreditan. Ya. Maksimal minimal darah keluar bisa disebut haid itu untuk yang pertama kali kan 24 jam. Kalau cicilan tanggal 7 keluar 1 jam, tanggal 8 keluar 1 jam, tanggal 9 keluar 1 jam, tanggal 10 keluar 15 jam, tanggal 11 keluar 7 jam. Itu udah sampai 24 jam belum? Dalam lingkup waktu 15 hari itu sudah sampai angka 24 jam apa belum keluarnya darahnya? Kalau dalam lingkup 15 hari sudah sampai 24 jam minimalnya, berarti darah yang keluar dari tanggal 1 adalah darah haid. Enak, itu bagi pemula. Nah nanti kalau sudah berjalan, masuk ada yang mutahayyirah, siklusnya membingungkan. Ya, ada yang siklusnya nggak bingung sih, cuman dia kadang-kadang lupa. Cewek perempuannya itu kadang-kadang lupa tanggal berapa ya biasanya. Karena hitungannya biasanya dia pakai patokan hitungan Masehi full, sama perubahan waktunya juga hitungan Masehi. Nah ini ya. Saya menyarankan ke istri itu udah rubah siklusnya, hitungan siklusnya rubah ke hitungan hijriyah biar lebih mudah maksudnya. Kalau hitungan hijriyah patokannya juga harus paham tentang perubahan hari dalam hitungan hijriyah. Tidak gampang menurut saya lebih gampang menghitung haid itu kalau kita punya hitungan-hitungan hijriyah. Oleh karenanya setiap orang tua bahkan laki-laki, ya, orang tua secara umum terlebih laki-laki itu wajib punya catatan hari dan tanggal juga jam kelahiran anak dalam hitungan hijriyah. Apalagi kalau anaknya perempuan. Ditanya sama anak usia 8 tahun lebih, belum sih angka 9 tahun belum, dia keluar darah Pak, ini kita harapannya. Emang nih keluar darah? Iya. Waduh, jangan-jangan ada infeksi Neng. Yuk ke dokter, belum apa-apa udah infeksi. Saking nggak paham, ya, saking nggak paham. Nah, kalau kita nggak punya hitungan, kalau kita nggak punya catatan itu ya repot Pak. Apalagi kalau kita nggak paham tentang ilmunya, Pak ini darah apa ya? Kok banyak, kok mocornya lama? Ya. Waduh, nggak tahu Neng. Nah, repot urusan. Ya, wajib. Setiap orang tua wajib punya catatan lahirnya anak hari apa, tanggal berapa, jam berapa dalam hitungan hijriyah. Wajib. Biar lebih mudah untuk menghukumi ketika suatu saat pada waktu yang tepat dia keluar darah itu haid atau bukan. Nah, hitungan ismisinin bagi wanita yang mengeluarkan darah 9 tahun, bagi wanita yang mengeluarkan darah haid itu adalah hitungan takribiyah kurang lebih. Artinya apa? Bi anna qasaha aqallu min 16 yauman walau bilaqdah. 9 tahun lengkapnya 9 tahun kurang 16 hari. 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Ya. Nah, 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit berarti 15 hari lebih.
9 tahun kurang 15 hari lebih. Kalau sudah mencapai usia itu kurang lebih ya, usia 9 tahun kurang lebih keluar darah dan identifikasi darahnya mengarah kepada darah haid, itu kita harus identifikasi awal itu darah haid atau bukan. Maka kalau sudah diperiksa, kalau sudah diidentifikasi bahwa itu kemungkinan besar darah haid karena sesuai dengan usianya, sesuai dengan warna darahnya, sesuai dengan siklusnya, keluarnya berapa jam, keluarnya ngocornya itu gimana, itu juga harus paham. Maka sudah bisa dipastikan bahwa darah yang keluar adalah darah haid. Ya, tidak setiap darah yang keluar dari wanita yang mencapai usia ini, tidak setiap darah yang keluar adalah darah haid, Pak. Kalau tidak sesuai dengan kriteria darah haid itu sendiri, maka tidak bisa dikatakan darah haid. Tanggal 1 di usia 9 tahun kurang sedikit ya. 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit dia keluar darah. Tanggal 1 pas keluar darah 3 jam. Tanggal 2 nggak keluar, tanggal 3 nggak keluar, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 20, 21 baru keluar lagi. Keluar ngocor banyak dan bukan nggak nyicil lagi, nggak langsung nggak pakai dicicil lagi. Cuma tanggal 1 yang kemarinan aja yang 3 jam itu, 2, 3, 4 sampai tanggal 20 nggak keluar lagi. Tanggal 21 baru keluar lagi. Ngocor itu 1 hari 1 malam lebih, bahkan 2 hari, 21, 22 itu dia keluar darah. Maka yang disebut darah haid adalah tanggal 21 dan 22 saja, tidak menghitung tanggal 1-nya. Kenapa? Karena keluarnya cuma 3 jam. Keluar 3 jam itu tidak sesuai dengan batas minimal darah, bisa disebut darah haid. Darah bisa disebut darah haid minimal keluar 24 jam kalau keluarnya dicicil. 1 hari 1 malam kalau keluarnya terus menerus. Dari tanggal 1 ke tanggal 21 dia keluar darah yang kedua, itu sudah melebihi batas 15 hari. Kalau masih ada dalam lingkup 15 hari, walaupun dicicil bisa dirapel Pak, tuh digabungin. Tanggal 1 berapa jam, 2 berapa jam, 3 berapa jam, 4 berapa jam, 5 berapa jam, digabungin, nyampe ke angka 24 jam. Oh nyampe, bahkan lebih, berarti darah haid. Kalau nggak nyampe, berarti bukan darah haid. Identifikasi apa? Aslun syurutul izah hajar tamaniyah ayatun min salatat ahjar wa yamti al mahal wa alla yadifa nafsu wa la yataqil wa la yatwa wa la yata alaihi akhar wallahu a'lam bissawab. Jadi itu para jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan sebagai bahan taklim pada kesempatan malam hari ini. Dan seperti biasa mungkin ya, sebelum ditutup saya ada waktu ke Isya. Ya, mungkin ada pertanyaan dari para jamaah, monggo disilakan. Kalau untuk verifikasi perempuan setelah nggak paham sudah selesai belum gitu sholat atau keluar lagi, ngecek biar pasti sudah selesainya tuh ada kategori gimana? Ya. Kalau untuk perempuan, cara mengeceknya itu, mohon maaf Pak, kadang-kadang kalau di kampung itu banyak yang, mohon maaf, pakai cotton bud. Itu tidak disarankan. Pakai cotton bud dimasukin gitu maksudnya. Itu tidak disarankan. Cukup Pak, jongkok, pakai kapas, ya, pakai kapas. Misal, mohon maaf ya saya gambarkan. Misal itu bentuknya itu begini, pakai kapas gini aja, nggak usah dalam-dalam juga, ya. Bagian luarnya saja agak ditekan sedikit saja, nggak usah terlalu dalam, diolesin begini. Itu kalau kapas masih berwarna darah, berarti belum berhenti. Ya, kalau kapasnya masih berwarna darah belum berhenti. Nah Bapak juga harus paham, termasuk si pelaku wanita harus lebih paham yang mana warna darah haid, yang mana yang bukan haid. Jadi kan sholat gitu kan, Keluar lagi, iya. Nah, kalau pas dicek, ya, kalau pas dicek itu ternyata tidak ada sama sekali, bersih di kapasnya,
bersih, betul-betul bersih. Kalau pas dicek bersih, berarti suci. Kalau memang siklusnya sudah di hari yang suci. Nah, kalau siklusnya biasanya acak-acakan, perlu hati-hati juga. Kan wanita itu beda-beda. Kalau wanita yang jarang banget, bahkan sedikit dikasih resiko dapur sama suami, biasanya siklusnya suka acak-acakan. Iya Pak, kepikiran itu. Jadi beban tersendiri. Atau suami yang nggak mau tahu urusan rumah yang nyapu istri, yang ngurus anak istri, yang nyuci istri, yang masak istri. Suami alasannya dari Senin sampai Jumat kan udah kerja, wayanya Sabtu Minggu santai, main HP aja rebahan. Lah istri tiap hari begitu. Dengar lihat suami yang kayak begitu tuh, puyeng yang ada. Ya, beban tersendiri. Biasanya siklusnya acak-acakan. Kalau tidak berpengaruh kepada siklus, berpengaruh pada warna darah. Ini pasti udah antara dua itu. Kalau tidak siklusnya yang kena pengaruh, warna darahnya yang berpengaruh. Ya, warna darah itu kan dalamnya ada beberapa tingkatan. Itu juga perlu dipahami. Kalau siklusnya di hari yang biasanya ya, siklus biasanya tanggal sekian itu berhenti, dicek bersih, sholat, mandi, sholat. Lepas setelah sholat, mau sholat di waktu berikutnya, dicek lagi. Ini tadi bersih, sekarang kok masih keluar? Atau dia kerasa keluar? Ya darah itu. Karena masih di hari yang sama. Kalau siklusnya tetap, kalau siklusnya acak-acakan, ini ada rinciannya. Ya, kalau siklusnya acak-acakan ada rinciannya. Ya itulah resiko. Makanya fardu ain wajib ya, masing-masing wanita itu belajar aja seperti itu. Biar betul-betul sesuai sholatnya, ibadah yang lainnya, biar betul-betul sesuai dengan ketentuan syariat. Seperti itu. Jadi gampang Pak ya. Kalau siklusnya siklus yang ketat, nggak usah bingung. Berhenti, sholat, mandi, sholat, ya. Berhenti mandi, sholat. Terus setelah sholat kok keluar lagi, atau di waktu yang berikutnya, waktu sholat berikutnya, dia cek, dia terasa keluar lagi, ya sudah, berarti itu haid. Ya, nanti di ujung waktu sholat sebelum habis dicek lagi. Ya, dicek lagi. Kalau yang mutahayyirah lebih ribet kalau yang mutahayyirah. Yang bingung, yang siklusnya acak-acakan itu lebih ribet. Gitu Pak, gimana? Ada yang lain? Oh Pak, di luar materi juga nggak jadi masalah. Insya Allah saya bisa jawab, saya jawab di luar materi. Ini di luar materinya tentang haid. Nah yang hadir jamaahnya laki-laki semua. Apa yang ditanya? Ya? Kebingungan mau nanya apa? Ya? Di luar materi boleh? Mangga Pak. Ini tentang meninggal. Di antara itu kan ada anak yang soleh, dua anak yang soleh. Iya. Yang anaknya kalau kita sudah matinya itu kalau akan mertua, apakah disebut anak soleh itu anaknya juga? Iya. Seperti itu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara maknawi, as-sholeh adalah al-qaim bi huquqillah wa huquqil adami. Secara makna ya, dari sisi makna as-sholeh, definisi sholeh itu adalah al-qaim bi huquqillah wa huquqil adami. Orang yang menegakkan hak-haknya Allah, memenuhi hak-haknya Allah dan hak-haknya manusia yang lain tentunya selain dirinya. Itu definisi sholeh. Jadi siapapun yang al-qaim bi huquqillah wa huquqil adami adalah as-sholeh. Ya. Selalu menunaikan haknya Allah, menunaikan haknya manusia, orang lain, itu sholeh. Ya. Jadi nggak perlu paham betul secara mendetail tentang agama,
asal bisa doa, asal bisa sholat, rajin sholat, nggak pernah bolong puasa, nggak pernah bolong, rajin ke masjid, itu soleh. Baik sama orang, nggak pernah gunjing orang, nggak pernah ngomongin orang, nggak pernah mitnah orang, itu soleh. Makanya kalau orang soleh itu banyak orang demen. Ya. Orang yang soleh itu banyak orang yang suka. Tapi kalau dia nanti naik derajat ke muslih, banyak orang yang benci. Karena muslih tugasnya membenarkan. Kalau soleh membenarkan orang lain ya muslih. Membenarkan orang lain maksudnya ya orang lain yang salah diajak supaya benar, dibenerin, dibenahin, membenahi orang lain. Tapi kalau soleh, yes, pokoknya baik diri sendiri, baik kepada Allah, baik kepada orang lain, hak-haknya Allah dipenuhi, hak-haknya manusia yang lain dipenuhi, itu soleh. Nah, satu dari sisi definisi, dari sisi makna. Anak sekarang, waladun soleh, ya. Bapak dalam kamus bahasa Arab al-walad, ya, walad. Kalau menurut saya, menurut paham saya, kata-katanya kan waladun soleh itu lebih umum, Pak. Artinya bisa anaknya sendiri, bisa anak pungut, bisa mantu, atau bisa orang lain, kerabat yang lain mendoakan almarhum. Nggak mesti harus anaknya. Jadi yang masuk kategori waladun soleh, sementara itu banyak, Pak, saudara-saudara kita yang memahami harus anaknya. Kalau mendoakan ya harus anaknya. Doa-doa kalian itu, doa-doa kita untuk orang lain itu nggak bisa. Kata siapa nggak bisa? Ada kok hadisnya, hadis Bukhari Muslim. Muttafaq alaih, ada kok hadis. Doa kita terhadap orang lain yang gaib, yang tidak hadir di hadapan kita, doa-doa yang baik itu diaminkan oleh malaikat dan kita juga mendapat timpalan dari doa yang kita sampaikan untuk orang lain. Jadi berarti kan sampai gitu, sampai diaminkan oleh malaikat. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaq alaih. Jadi siapapun orang yang mendoakan kepada siapapun itu pasti termasuk, ya, di situ adalah waladun soleh yad'ulah. Kenapa saya bilang begitu? Anaknya nggak bisa doa, Pak. Baca Qurannya acak-acakan. Doa juga doa bahasa Indonesia toh. Baca Qurannya acak-acakan, sholatnya bolong-bolong, ya, puasanya apalagi jarang-jarang. Tapi dikasih anugerah oleh Allah harta benda yang banyak. Nggak salah kalau dia ngundang ustaz, datang ke rumah minta didoain, nggak salah. Ya. Karena ada andil dia dalam praktek doa yang disampaikan oleh jamaah dan ustaz. Al-qaim bi huquqillah wa huquqil adami. Itu pengertian soleh. Ya. Jadi tidak mesti harus yang doa harus anaknya, kalau bukan anaknya tetap ingkoto amaluhu, tidak bisa seperti itu. Kalau anaknya nggak nyampe, kalau anaknya nggak, kalau bukan anaknya nggak nyampe, nggak bisa dan lain sebagainya, nggak bisa dipahami seperti itu. Ya. Nah, kalau nggak punya anak gimana tuh? Makanya banyak punya anak. Ya, Mati lagi. Ya itu repotnya ya. Jadi memahami, pemahaman itu ada yang secara tekstual, ya, hanya sekilas dari teksnya saja, ada yang secara mendetail. Yes, masing-masing punya kapasitasnya. Tapi kalau dipahami untuk menjudge orang lain ya itu salah. Gimana? Cukup atau masih ada yang lain? Berarti saya belum lagi. Ini sudah ini 22. Pak, Enggak bisa. kalau perempuan batasan tentang head di masjid
masjid bagaimana? Ya. Dalam tatanan kajian fikih Pak ya, pergi ke masjid itu ada yang tujuannya muksu, berdiam diri, ya. Ada yang tujuannya cuma lewat tok atau bolak-balik. Lewat itu ya, misal masuk dari pintu sana, pintu utama, keluar dari pintu sebelah sini, langsung lewat red. Atau ada yang bolak-balik. Ini pembahasannya panjang lebar Pak. Kalau pertanyaan kalau bahasan tentang haid dan masjid panjang kali lebar. Itu pertama ya. Kalau muksu jelas nggak boleh. Muksu itu berdiam diri. Walaupun posisinya qaim, berdiri. Wanita masuk masjid tujuannya adalah muksu, berdiam diri. Walaupun dia berdiri, nggak duduk gitu, nggak boleh. Haram. Tapi kalau cuma lewat itu nggak apa-apa. Loh, bukannya ada larangan. Nah, produk hukum itu pasti ada ilatnya Pak. Ada alasannya. Kenapa dilarang? Ya. Produk hukum itu pasti ada ilatnya. Kenapa dilarang? Jadi kalau ilatnya hilang, kalau alasannya hilang, maka produknya juga bisa ganti. Hasilnya, natijahnya juga bisa ganti. Yang tadinya ada larangan karena mengkhawatirkan netesnya darah ke lantai masjid, mengotori masjid dan lain sebagainya. Kalau cuma lewat ya, ini kita tidak bicara tentang muksunya. Muksu sudah fix tadi haram. Ya. Kalau muksu berdiam diri, kalau cuma lewat. Nah, ini kalau cuma lewat, ngubur, kalau cuma lewat, nah, khawatir ilat keharamannya, ya, dulu ilat keharamannya, kalau memang betul ada larangan, ilat keharamannya itu karena mengkhawatirkan darah haidnya netes ke lantai masjid, akhirnya mengotori masjid, menghilangkan ruah masjid dan lain sebagainya. Ini lewat Pak. Kalau sekarang, kalau dulu itu kan pembalut Pak, cuma kain. Kalau sekarang udah canggih, artinya ya mau keluar semalaman mocornya deres juga, buat pulang guling tidur itu ya nggak bakalan bocor, nggak bakalan netes, kecuali ya tadi itu wanita yang siklusnya membingungkan. Kalau siklusnya membingungkan itu biasanya mocornya lebih kuat dibanding wanita yang normal. Ya jebol-jebol juga gitu, cuma rembes paling di celana atau di rok, nggak sampai netes. Ilatnya itu tetesan. Kalau tetesannya berhasil ditutup, kemungkinan netesnya itu sudah tidak ada, berarti ilat keharamannya tidak ada. Kalau ilat keharamannya tidak ada, hukumnya bukan haram lagi. Gitu. Itu ditinjau dari sisi haidnya. Ya, ilatnya kalau cuma lewat, ngubur, beda dengan muksu. Ya, kalau muksu udah jelas. Kalau bolak-balik, keluar masuk, atau masuk bolak-balik, putaran. Ngapain kayak nggak tahu tuh, putar-putar di masjid, tawaf atau gimana? Itu Syafi'iyah muktamad tetap menyatakan tidak boleh. Ya, haram. Ya, karena ya sebolak-baliknya itu tadi penggambarannya sama seperti muksu walaupun dalam keadaan berdiri. Nanti selama muter-muter di masjid itu kan berdiri juga. Itu disamakan dengan muksu. Muksu yang dalam keadaan berdiri, berdiam diri tapi posisinya berdiri. Sama orang bolak-balik, puter aja. Depan belakang. Kalau cuma lewat sih nggak jadi masalah. Ya, karena ilatnya itu tadi. Seperti itu. Jadi ada pembahasan. Nah, nanti kalau ada pertanyaan lagi, sebetulnya batasan masjid itu yang mana? Udah panjang kali lebar itu. Kalau darah nifas Pak, beda lagi kan? Ya, Nifas. nah, nifas itu ya setelah melahirkan.
bukan yang pas setelah melahirkan ya Pak ya. Jadi perlu dibedakan antara wiladah dengan nifas. Bukan yang pas ketika melahirkan atau sesaat setelah melahirkan. Ada aturannya. Setelah melahirkan itu kadang-kadang wanita keluar darah cuma pas melahirkan tok. Setelah melahirkan, ketika melahirkan keluar darah. Setelah melahirkan secara sempurna, si anak keluar secara sempurna dari ujung kaki, dari ujung kepala ke ujung kaki sudah keluar ke alam dunia, ya sudah keluar dari rahim. Itu ada yang berhenti, Pak. Ada yang langsung keluar sesaat, beberapa saat kemudian, ada yang langsung keluar. Nah, kalau yang keluar ketika melahirkan atau bareng si cabang bayi atau setelah cabang bayi keluar masih ngocor darah, itu bukan nifas, masih wiladah. Ya, yang nyambung sama keluarnya cabang bayi itu bukan nifas, masih wiladah, masih darah melahirkan. Nah, nanti kalau itu sudah mampet, kalau itu sudah berhenti, keluar secara sempurna dan nggak nyambung keluar darahnya sama si cabang bayi, kok keluar darah lagi? Masih dalam lingkup waktu 15 hari, maka itu nifas. Maksimal apa golibnya 60 hari. Maksimal golibnya 40 hari. Ya. 2 hari Pak itu. Nifas 2 hari. 2 hari. Cukup ya? Cukup. Baik, terima